Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Najma Zaira. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makanan dari bahan pangan hasil samping kelas 9 bab 4 semester 2. Disimak baik-baik ya teman-teman. Tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama memahami tentang tahapan pengolahan, dan yang kedua memahami tentang tahapan penyajian produk olahan, ketiga memahami tentang pengemasan produk, dan keempat dapat membuat rancangan pengolahan produk dari hasil samping. Pengertian dari bahan pangan hasil samping yaitu bahan baku berupa daging hasil perikanan dan peternakan merupakan bahan pangan utama manusia, sedangkan bagian tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisik bagian tubuh yang jarang dimakan, tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan, masih memiliki kandungan gizi sehingga dapat dimanfaatkan hasil samping pangan. Ada beberapa jenis dan manfaat dari makanan bahan hasil samping, yaitu yang pertama ada kepala ikan. Kepala ikan memiliki nilai nutrisi yang hampir sama dengan bagian tubuh utama di mana terdapat daging ikan. Yang kedua ada ceker ayam. Ceker ayam mengandung protein, kolagen, zat kapur atau kalsium, dan kartilago. Dan yang ketiga ada kulit. Kulit mempunyai banyak fungsi antara lain sebagai alat perasa, pelindung jaringan di bawahnya, memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, tempat sintesis vitamin D. Dan yang keempat ada tulang ikan. Tulang ikan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D. Dan untuk proses pembuatan yang pertama, awalnya tulang dan kepala lele dicuci sampai bersih. Lalu kemudian direbus selama beberapa jam sampai tulang menjadi lunak. Yang kedua, setelah itu pada proses blender ini menjadi tahapan paling memakan waktu lama dibandingkan proses lainnya karena tekstur yang keras sehingga tidak mudah dihaluskan meski sudah direbus lama. Pemblenderan dilakukan sampai halus. Dan yang ketiga, pemberian bumbu juga dilakukan saat tulang di blender atau dihaluskan agar bumbu lebih merata. Bahan bumbu yang digunakan terdiri atas bawang merah, bawang putih, garam, dan rempah-rempah yang dihaluskan. Selanjutnya, adonan tulang yang telah halus dicampur tepung kanji, lalu ditambahkan air. Setelah itu, diaduk sampai rata dan adonan dibuat gulungan. Kemudian dikukus selama 15 menit sampai bulan. Setelah itu, gulungan dijemur di bawah sinar matahari selama setengah hari. Langkah selanjutnya dipotong tipis-tipis membentuk lingkaran. Kemudian, kerupuk kembali dijemur selama 1 hari penuh sampai kering. Dan untuk dilakukan penggorengan, setelah itu kerupuk kemudian dikemas dalam plastik dan pengemasannya dengan benar. Tahapan pengolahan perencanaan yaitu yang pertama menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk membuat produk pangan hasil samping pengolahan hasil perikanan. Yang kedua, menyusun rancangan produk yang akan dibuat. Yang ketiga, menyusun kebutuhan alat dan bahan disesuaikan dengan produk hasil samping pengolahan dari hasil perikanan yang ingin dibuat. Yang keempat, menyusun jadwal pembuatan produk pangan hasil samping pengolahan hasil perikanan. Dan yang terakhir, menentukan tugas setiap individu. Dan ada beberapa bahan dan alat perencanaan. Antara lain untuk bahan ada tepung kanji, tulang ikan, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, merica bubuk, dan garam secukupnya. Dan untuk alat ada blender, wajan, baskom, spatula, serokan, panci, dan kompor. Dalam masa pengemasan, berbagai produk pangan dapat digunakan dengan plastik atau mika. Tujuan dari pengemasan yaitu memberikan penilaian terhadap karakter dan citra produk. Melalui kemasan, produsen mampu menyampaikan nilai, isi, dan manfaat sebuah produk. Kemasan juga mempengaruhi konsumen untuk pembelian. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.